Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama saya Aldi Muhammad Nur Hidayat dari nomor induk mahasiswa 1909069 dari Pendidikan Geografi kelas 4B. Saya di sini akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Geografi Lingkungan tahun 2021 dengan materi mineral non-logam. Oke, lanjut langsung saja ya. Yang pertama, mineral. Apa sih mineral itu? Berdasarkan pengertiannya, mineral adalah suatu benda padat, homogen yang terdapat di alam, terbentuk secara anorganik, mempunyai komposisi kimia pada batas tertentu, dan mempunyai atom yang tersusun dengan teratur. Kemudian, dalam ilmu geologi, mineral adalah suatu zat atau benda persenyawaan kimia asli atau yang tersusun oleh proses alam, memiliki sifat-sifat kimia dan fisik tertentu, dan biasanya berbentuk padat. Jadi, walaupun sifat dan zatnya sama, namun dibentuk oleh manusia di laboratorium, maka itu tidak termasuk mineral. Selanjutnya, proses pembentukan mineral. Yang pertama ada proses magmatis. Sesuai namanya, proses pembentukan mineral itu terjadi di dapur magma primer, sehingga mineral yang terbentuk akibat atau akan bersifat ultra basa, untuk kemudian mengalami pendinginan dan pembekuan hingga membentuk mineral-mineral biji dan silikat. Mineral tersebut pada suhu tinggi, yaitu sekitar lebih dari 600 derajat Celcius, sehingga berhasil mengubah stadium likuide magmatis menjadi mineral berbentuk logam maupun non-logam. Proses pembentukan magmatis sendiri terbagi menjadi dua, antara lain. Yang pertama ada early magmatis, yaitu sebuah endapan yang berasal dari proses magmatik secara langsung, dan lebih dikenal dengan sebutan ortomagmatik, di mana pada proses ini terjadi pengkristalan magma sehingga mencapai 90%, khususnya mineral biji, selalu berasosiasi dengan batuan beku plutonik, ultrabasa, dan basa. Untuk bentuk endapan terbagi menjadi tiga, yaitu dengan cara injeksi, disseminated, dan segregasi. Kemudian yang kedua ada light magmatis. Mineral ini berasal dari kristal yang telah terbentuk dari batuan silikat dan berasal dari sisa magma yang sangat kompleks, serta memiliki corak dengan banyak variasi. Sifat mineral dari light magmatis ini yaitu mobilitas tinggi. Di dalam light magmatis terdapat istilah jebakan ore yang berbentuk setelah adanya batuan silikat yang menerobos serta bereaksi, dan perubahan tersebut disebut deuteric alteration. Jebakan orelet magmatik yang bergabung dengan batuan beku dasar menghasilkan berbagai macam diferensiasi dan masuk ke dalam beberapa golongan, yaitu residual liquid injection, kemudian residual liquid segregation, kemudian immiscible liquid injection, dan immiscible liquid segregation. Kemudian proses pembentukan mineral yang kedua ada proses pegmatisme. Proses pegmatisme yaitu proses pembentukan mineral selanjutnya, yaitu tahap pegmatisme. Pada proses ini, larutan sisa magma yang terdiri atas cairan dan gas mempunyai suhu sekitar 450 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Di tahap ini juga terjadi kumpulan batuan-batuan berupa batuan granit. Kemudian yang ketiga, proses pembentukan mineral pneumatolisis. Pada tahap ini, suhu mineral mulai menurun, yaitu sekitar 450 derajat Celcius sampai
550 derajat Celcius. Dan selanjutnya terjadi akumulasi gas sehingga menghasilkan jebakan pneumatolisis yang hanya menghasilkan sisa magma dalam bentuk cair. Terdapat unsur volatile yang bergerak menerobos batuan beku dan juga batuan yang ada di sekitarnya. Hingga akhirnya tercipta mineral karena adanya proses volatile maupun proses sublimasi dari batuan-batuan yang telah diterobos. Hasil dari kedua proses tersebut berupa endapan mineral yang disebut mineral pneumatolisis. Nah, lanjut kemudian proses pembentukan mineral yang keempat ada proses hidrotermal. Nah, proses hidrotermal yaitu proses pembentukan mineral karena adanya pengaruh dari suhu atau temperatur serta tekanan sangat rendah dan adanya larutan magma yang sudah terbentuk sebelumnya. Bentuk-bentuk dari endapan mineral bisa ditemukan sebagai bagian dari proses endapan hidrotermal yang disebut cavity filling. Nah, cavity filling sendiri merupakan suatu proses mineralisasi dengan mengisi ruang, bukan rongga yang terdapat di dalam batuan, dan terdiri atas mineral-mineral yang telah diendapkan dari larutan bukaan-bukaan batuan lainnya. Kemudian yang kelima, proses pembentukan mineral yang kelima ada proses replacement. Nah, proses ini juga disebut proses metasonic replacement atau proses pembentukan endapan-endapan yang berasal dari mineral epigenetik yang didominasi dengan pembentukan endapan hipotermal dan mesotermal, di mana proses ini penting di dalam kelompok epitermal. Pada endapan metasomatik terdapat mineral biji yang telah terbentuk dan dikontrol oleh unsur-unsur sulfida, serta didominasi oleh formasi unsur-unsur endapan mineral. Nah, yang keenam ada proses pembentukan secara sedimenter. Nah, untuk proses ini menghasilkan endapan yang berasal dari proses pengendapan beberapa mineral dan telah mengalami pelapukan batuan sebelumnya, sehingga akhirnya terkumpul dan tersedimentasi di suatu tempat tertentu. Kemudian yang terakhir ada proses evaporasi. Nah, proses evaporasi merupakan atau sering disebut suatu proses dari pembentukan mineral yang terdapat di daerah kering dan juga panas, sehingga tidak heran jika di daerah ini penguapan proses sering terjadi akibat mineral yang terlarut di dalam air akan tetap tinggal saat penguapan yang sedang terjadi. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sifat-sifat mineral. Nah, kemudian yang selanjutnya ada sifat-sifat mineral. Nah, untuk sifat fisik mineral, yang pertama ada sifat fisik mineral. Yang pertama ada warna, sifat warna, yang kedua kilap, yang ketiga ada cerat, yang keempat ada belahan, yang kelima ada pecahan, yang keenam ada berat jenis, dan yang terakhir ada kemagnetan. Nah, untuk yang pertama ada warna. Warna di sini
merupakan warna mineral dapat dilihat mata apabila terkena cahaya. Adapun beberapa mineral yang dinamakan berdasarkan warna seperti azurite biru, malachit hijau, dan eritrit merah ungu, dan lain-lainnya. Kemudian yang yang kedua ada kilap. Kilap mineral adalah sifat optik dari mineral dengan hubungan atau yang berhubungan dengan refleksi dan refraksi dari pantulan cahaya dari permukaannya. Kilap dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kilap logam, kilap sublogam, dan kilap bukan logam. Kemudian yang ketiga ada corat atau cerat, ya, atau goresan. Nah, yang ketiga ini adanya cerat tersebut dapat digunakan untuk membedakan dua jenis mineral yang warnanya terlihat sama, namun warna ceratnya atau warna goresannya berbeda. Warna goresan lebih stabil dan tidak berubah sehingga lebih dapat dipercaya. Kemudian yang keempat ada belahan. Belahan atau terbelah adalah sifat fisik dari mineral. Ya, jika mengalami tekanan dari luar atau pemukulan dengan palu, tidak semua mineral memiliki sifat ini, karena yang mudah dibelah ada yang mudah dibelah, dan juga ada yang sulit dibelah, dan ada juga yang tidak bisa dibelah sama sekali. Kemudian yang kelima ada pecahan. Nah, apabila mineral tidak dapat membelah, maka ia akan pecah secara tidak teratur. Beberapa macam pecahan yang diketahui adalah yang pertama konkoidal, yang kedua splinteri, yang ketiga unepen, yang keempat Hackley. Kemudian yang keenam ada berat. Ada berat di sini relatif, ya, dari suatu mineral tersebut terdapat berat dari cair dan juga berat dari padat. Kemudian yang terakhir ada kemagnetan. Nah, untuk kemagnetan sendiri adalah sifat mineral terhadap gaya tarik magnet. Jika ia mudah sekali ditarik magnet, maka dinamakan ferromagnetik. Dan juga sebaliknya, jika ia menolak daya tarik magnet, dinamakan diamagnetik. Nah, kemudian ada sifat dalam mineral. Sifat dalam mineral sifat dalam mineral ini ada rapuh, yang pertama ada rapuh, yang kedua ada mudah ditempa, yang ketiga ada dapat diiris, yang keempat ada fleksibel, dan yang terakhir ada plastik. Kemudian selanjutnya ada mineral non-logam. Nah, apa sih mineral non-logam itu? Mineral bukan logam dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan. Nah, mineral non-logam ini merupakan mineral yang bukan logam, yang terdiri dari contohnya yaitu keramik, bahan galian, pasir, dan yang lainnya. Nah, untuk 4 golongan yang tadi, yaitu yang pertama ada galian bangunan, bahan galian mineral industri, bahan galian mineral keramik, dan juga bahan galian batu permata. Kemudian selanjutnya, yang pertama ada bahan galian bangunan. Bahan galian bangunan meliputi andesit, granit, marmer, onik, batu apung, pasir, batu bara, serta aspal. Andesit banyak ditemukan di Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Marmer banyak ditemukan di Sumatera Barat, Lampung, dan Jawa Timur. Batu apung banyak ditemukan di Kalimantan Barat, Pulau Lombok. Pasir banyak ditemukan di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua ada bahan galian mineral. Bahan galian mineral industri meliputi bentonit, kemudian barit, diatome, dolomit, magnesit, fosfat, belerang, batu gamping, talk, dan zeolit. Magnesit banyak ditemukan di Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tenggara, Papua, dan Pulau Flores. Belerang banyak ditemukan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara. Batu gamping banyak ditemukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Pulau Jawa, Pulau Sumba, dan Pulau Timur, dan juga Papua. Nah, kemudian yang ketiga ada bahan galian mineral keramik, meliputi pasir kuarsa, bone clay, perlite, dan kaolin. Pasir banyak ditemukan di Jawa Timur, Kalimantan, Riau, Pulau Bangka, dan Papua. Perlite banyak ditemukan di Pulau Sumbawa, Lampung, kaolin. Kaolin banyak ditemukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Kemudian yang terakhir ada bahan galian batu permata, meliputi intan yang banyak ditemukan di Riau, safir di Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Batu giok terdapat di Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Pulau Halmahera. Kemudian yang terakhir batu granit banyak ditemukan di Sumatera Barat dan juga Kalimantan Barat. Nah, keempat mineral logam tadi yaitu tersebar di seluruh Indonesia, di seluruh wilayah yang terdapat, dan yang sudah tadi saya sebutkan juga ya, meliputi seluruh wilayah Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan masih kurang gitu ya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.